Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amelia dari kelas 11 IPS 1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan. Berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, di balik peristiwa merdeka ini pasti banyak tokoh yang berperan aktif. Salah satunya adalah tokoh proklamator Indonesia yang lahir pada tanggal 6 Juli tahun 1901. Nah, beliau ini lahir dengan sebutan Kusno dan sering disebut dengan Bung Karno. Bung Karno memiliki peran aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan, antara lain beliau mendirikan sebuah organisasi di Bandung yang bernama Al-Jimi Study Club. Nah, organisasi ini merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai ini mengajarkan banyak tentang kemerdekaan. Kemudian Bung Karno juga aktif dalam upaya persiapan kemerdekaan seperti BPUPKI dan PPKI. Nah, beliau juga aktif dalam merumuskan dasar-dasar negara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan teks proklamasi. Beliau merupakan seorang yang membacakan teks proklamasi. Setelah peristiwa proklamasi, beliau diangkat menjadi presiden yang pertama. Tokoh yang kedua ini merupakan bapak koperasi di Indonesia, sekaligus sebagai tokoh proklamator yang menampingi Soekarno dalam membacakan teks proklamasi. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta ini lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Muhammad Hatta dikenal dengan komitmennya akan demokrasi. Beliau mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi di Indonesia. Nah, beliau juga sama seperti Soekarno aktif dalam upaya persiapan kemerdekaan seperti dalam BPUPKI dan PPKI. Beliau juga aktif dalam merumuskan dasar-dasar negara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan proklamasi. Nah, beliau ini kan tokoh proklamator seperti Soekarno. Nah, beliau ini adalah seorang yang mendampingi Soekarno dalam membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan setelah peristiwa proklamasi beliau diangkat menjadi wakil presiden Indonesia. Yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo merupakan salah satu anggota Jongjapa. Beliau berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok, yaitu seseorang yang membawa Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok. Beliau berperan dalam merumuskan naskah proklamasi. Setelah peristiwa proklamasi selesai, beliau diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Tokoh berikutnya ada M. Yamin. M. Yamin ini merupakan ketua dari Jong Sumatera Bon. Beliau berperan aktif dalam memberikan pendapatnya dalam perumusan dasar negara di persidangan BPUPKI. Kemudian tokoh yang terakhir ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini merupakan bapak pendidikan di Indonesia. Beliau sangat berperan aktif dalam dunia pendidikan di Indonesia. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.